Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilda Dina Masari, NIM 2017-2011-35 dari kelas 1 Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian 3 sajak dari karya Abdul Wahid B.S. dalam bukunya Biang Lala dengan struktur semiotika. Di sini saya mengambil 3 judul. Yang pertama ada Setiap Cinta, yang kedua ada Puisi Cinta, dan yang ketiga ada Penyair Cinta dari buku Biang Lala karya Abdul Wahid B.S. tersebut. Kajian yang dipakai untuk menganalisis sajak karya Abdul Wahid B.S. ini adalah menggunakan analisis semiotika. Dikatakan demikian karena penelitian ini mencoba mendeskripsikan atau menjelaskan tentang karakteristik dan makna dalam sajak tersebut. Sebelum itu, semiotika merupakan atau berkaitan erat dengan bidang linguistik, di mana bidang tersebut lebih mempelajari tentang struktur dan makna bahasa yang lebih spesifik, atau dapat dikatakan sebagai studi tentang tanda-tanda. Berikut sajak dari ketiganya. Ketiga sajak tersebut menunjukkan satu persoalan, yaitu cinta. Persoalan yang dimiliki dalam sajak 1 yang berjudul Setiap Cinta adalah makna kesetiaan seorang tokoh yang dimaksud dalam sajak tersebut, yang tidak semua cinta sama dengan keadaan seperti dalam sajak tersebut. Dalam kalimat "Jangan hentikan aku untuk mewakili hati nuranimu" memiliki makna atau sesungguhnya sang tokoh memiliki kesetiaan yang besar. Sebelum itu, makna atau arti kata cinta sendiri adalah emosi dari kasih sayang yang kuat atau ketertarikan pribadi. Cinta adalah perasaan dari diri seseorang yang tumbuh akibat faktor pembentuknya. Inti dari sajak yang pertama ini adalah kesetiaan cinta seorang tokoh. Berbeda persoalannya tentang sajak yang kedua ini, sajak yang berjudul Puisi Cinta. Jika dilihat dari judulnya, sekilas memiliki makna yang sama, yaitu cinta. Namun permasalahannya atau objek yang menjadi sorotan tersebut sangatlah berbeda. Maksudnya dalam konteks ini membahas tentang cinta, tetapi bukan dari segi emosional atau ketertarikan sesuatu, atau bukan membahas tentang isi atau makna cinta, tetapi lebih membahas ke seseorang yang tidak lagi menulis puisi-puisi cinta. Pada sajak yang kedua ini, letak permasalahannya atau yang dipermasalahkan adalah seorang anak dan istri yang menginginkan si tokoh itu untuk menulis puisi cinta lagi. Dalam sajak tersebut diungkapkan seorang anak yang menginginkan ayahnya atau tokoh yang berada dalam sajak tersebut untuk menulis puisi-puisi cinta lagi. Seperti dalam kalimat karena auranya siapa yang membaca bisa membahagia. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersirat alasan kenapa sang anak ingin ayahnya menulis puisi-puisi cinta lagi. Begitu pula dengan sang istrinya. Dalam kalimat, karena aromanya siapa saja yang menghirupnya bisa gila. Kata gila di sini dalam KBBI memiliki beberapa makna. Salah satunya yaitu bermakna kagum, hebat, tidak masuk akal, sakit ingatan, sakit jiwa, dan lain-lain. Namun dalam konteks kalimat di sini memiliki makna kagum atau kekaguman para pembaca terhadap sajak tersebut. Selain tokoh anak dan istrinya, si pembuat syair ini menambahkan sudut pandang dari si tokoh puisi cinta ini, di mana biasanya tokoh itu kan merupakan seorang manusia atau makhluk hidup.
Tetapi yang menariknya dalam syair ini, si pembuat syair membuat seolah-olah puisi cinta ini hidup. Dalam syair ini, sang tokoh puisi cinta mengungkapkan pendapatnya dan memprotes mengapa ia hanya ditulis tanpa orang lain banyak melihatnya. Orang banyak dapat melihatnya. Menurut saya di sini puisi-puisi tersebut tidak diterbitkan sehingga sang tokoh puisi cinta tersebut mengeluarkan pendapatnya. Sajak yang ketiga yaitu sajak berjudul Penyair Cinta. Dari ketiga sajak ini saya lebih tertarik dengan sajak yang ketiga ini. Walaupun ketiga sajak tersebut memiliki makna yang sama yaitu cinta, tapi memiliki sudut pandang atau permasalahan yang berbeda. Dalam sajak yang ketiga ini, permasalahan yang diangkat dalam sajak yang berjudul Penyair Cinta adalah kesedihan seorang tokoh penyair cinta tersebut ketika atau setiap kali kekasihnya ulang tahun, di mana setiap kekasihnya ulang tahun, sang penyair harus memberikan kalimat-kalimat atau sajak cintanya, kemudian memberikan bunga dan membacakan sajak cinta tersebut. Menurut pemahaman saya, sang tokoh penyair cinta tersebut tidak perlu melakukan itu, karena setiap harinya pun sang penyair cinta itu atau sang tokoh tersebut selalu memberikan cinta kepada kekasihnya. Hingga pada bagian akhir sajak tersebut dijelaskan bahwasanya sang penyair itu sudah merasa lelah atau bahkan sudah tidak memiliki perasaan apapun kepada sang kekasihnya. Hingga sang penyair cinta tersebut merasa lelah karena tekanan dari sang kekasihnya setiap kali kekasihnya merayakan ulang tahun, yaitu desakan untuk membacakan sajak cintanya dan memberikan bunga. Dalam kalimat, "Kamu tidak kreatif dalam mencintaiku, bukanlah kamu seorang penyair yang aduhai dalam berbahasa dan merayu wanita." Dalam kalimat tersebut membuktikan bahwa seorang penyair harus selalu membacakan sajaknya dengan penuh cinta kepada kekasihnya. Sang penyair terus-menerus menerima rayuan dari sang kekasih dengan cinta, meskipun sejujurnya sang penyair sudah mulai lelah dengan cintanya. Dan di bagian akhir sajak tersebut digambarkan dengan jelas bahwa sang penyair sudah mulai tak ada rasa pada kekasihnya. Dalam kalimat, sedangkan belakangan ini sajak-sajak dan cinta telah sekarat dari hati yang berkarat.